Berikan Aku Cinta, chapter 23, Rahasia Papa. Kenapa? Ada yang salah dengan kalimatku tadi? Aldo bertanya balik kepada adiknya. Bang Aldo sampai berpikiran ke arah sana beneran. Lola tidak menyangka kalau kakaknya memiliki pikiran seburuk itu untuk masa depannya. Aldo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengarkan aku, Lola. Aku harusnya bicara padamu tentang hal ini dari sejak lama. Aldo bicara sambil menatap adiknya, lalu melanjutkan lagi kalimatnya setelah melihat Lola benar-benar memperhatikannya. Hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang. Pernikahanmu, pernikahanku, pernikahan Bang Freddy, semua sudah diatur oleh orang tua kita. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan dijodohkan pada kita, Lola. Aldo mendengus dan menatap Lola setelah menyelesaikan kalimatnya. Tapi, bukannya kita bisa mencoba mencintai orang yang dijodohkan kepada kita itu, Bang? Lola tak yakin juga mengeluarkan saran ini pada Aldo. Dan Aldo menggelengkan kepalanya. Untuk menjalankan rumah tangga, menerima kenyataan dan membuat wanita itu menjadi istriku, bagiku itu sangat mudah. Aku tidak perlu merasakan cinta atau perasaan apapun. Aku juga tidak mau menepis kalau aku tidak akan jatuh cinta pada wanita itu. Tapi kita tidak akan pernah tahu, Lola. Hidup ini kan gak statis. Aldo bicara dengan menatap Lola dan wajahnya agak sedikit menegang. Tahu apa maksudnya, Bang Aldo? Lola bertanya lagi. Tahu, apakah kita akan benar-benar mencintainya? Atau justru kita sudah jatuh cinta pada orang lain sebelum kita menikah dengan wanita itu? Jelas Aldo lagi. Apa Bang Aldo gak mau memperjuangkan perasaan cinta Bang Aldo ke seseorang kalau papa dan mama gak setuju? Aldo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, tidak perlu dibahas masalah itu. Nanti kalau kau sudah dewasa pun, kau tahu kalau aku punya alasan kenapa berkata begini. Jawab Aldo miris dengan rasa tidak nyaman di dalam hatinya. Kenapa sih Bang Aldo? Lola kembali bertanya ketika melihat Aldo jadi terlihat tidak menyenangkan. Kamu tahu kenapa Bang Freddy mau mengurus perusahaan papa di Hong Kong? Lagi Aldo bicara. Dan Lola menggelengkan kepalanya. Aku gak tahu. Dan aku bingung banget kenapa Bang Freddy gak pernah balas pesan aku. Dia juga gak pernah ngangkat telepon aku. Udah kayak mati aja ditelan bumi. Celetuk Lola lagi membuat Aldo tersenyum, lalu mengeluarkan handphonenya. Lihatlah ini. Aldo menunjukkan sebuah foto di handphonenya kepada Lola, yang membuat Lola membelalakan matanya. Bang Aldo, ini anak siapa? Terus, siapa wanita yang di samping Bang Freddy ini? Tanya Lola kaget. Dan itu anaknya Bang Freddy. Tapi Papa gak setuju. Papa gak mau mereka menikah. Papa minta Bang Freddy supaya pergi dari Indonesia kalau tetap masih mau wanita itu dan bayi dalam kandungannya tetap hidup. Aldo menambahkan,
Jadi, Bang Freddy pergi dari sini karena papa mengusirnya. Aldo menganggukkan kepalanya. Dan papa juga mengancam Bang Freddy akan membunuh anak itu seandainya Bang Freddy tidak mau lakukan apa yang diminta oleh papa. Papa juga nggak tahu kalau wanita ini dan anaknya Bang Freddy tinggal di dekat Bang Freddy sekarang. Lola diam dan sedikit ngeri dengan kenyataan yang dia ketahui tentang keluarganya. Kenapa papa kayak gitu? Dan kenapa Bang Freddy gak pernah mau ngebales pesan aku? Karena papa melarang Bang Freddy untuk bicara dengan siapapun. Jawab Aldo lagi. Bahkan aku mendapatkan pesan ini darinya juga tanpa sepengetahuan papa. Bang Freddy mengirimkannya ke emailku. Kalau papa tahu, mungkin anak Bang Freddy sekarang dalam bahaya. Jelas Aldo lagi. Lalu, gimana nasib anak dan istrinya Bang Freddy? Kini Lola bertanya lagi. Kamu sudah tahu rencana pernikahan untuk Bang Freddy? Aldo bertanya. Dan Lola menggelengkan kepalanya. Bang Freddy akan menikah dengan salah satu teman papa yang juga mitra bisnis terbesar papa di Hong Kong. Pernikahan itu untuk mengukuhkan kekuasaan di antara kedua perusahaan. Bang Freddy gak bisa menolak ini. Dia sudah tahu kondisinya. Bang Freddy sudah pernah mencoba untuk kabur dari papa, tapi yang ada justru hanya membahayakan nasib wanita yang dicintai dan anaknya. Karena itu, tidak ada kemungkinan untuk lolos bagi Bang Freddy selain menerima pernikahan itu. Nanti setelah mereka menikah, barulah Bang Freddy bisa kembali bicara dengan kita. Aldo menambahkan. Jadi papa kejam banget dong ngebiarin Bang Freddy buat nikah sama orang yang gak dicintainya. Aldo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan masalah kejam atau tidak, Lola. Inilah bisnis. Perusahaan papa butuh kerjasama dan perusahaan papa harus terus berkembang. Itu yang ada di pikiran papa, dan dia ingin mensejahterakan anaknya dengan cara papa. Menikahkan anaknya dengan orang yang sederajat dengan kita atau lebih kaya dari kita. Tujuannya untuk menambah pundi-pundi keuangan dan membuat kerajaan bisnisnya semakin kuat. Lola mendengus. Jadi benar ya, kita menikah dengan tujuan bisnis? Aldo tersenyum miris. Itu kenyataannya. Dan aku ingin kau mempersiapkan dirimu untuk ini, Lola. Aldo bicara lagi. Maksud Bang Aldo apa? Aku tidak mau kau depresi. Kalau kau memang sudah mencintai seseorang, simpanlah rasa cintamu untuk orang itu. Tapi jangan pernah berharap banyak. Jawab Aldo lagi dengan penekanan di wajahnya. Atau kau akan membahayakan orang yang kau cintai itu, Lola. Tapi aku ingin hidup bahagia, Bang. Aku gak mau kalau sampai harus diatur seperti ini. Lola menambahkan, dan saat itu, kurang dari 5 menit lagi, film mereka akan dimulai. Tapi mereka berdua masih mengobrol di tempat yang sama, di kafe teater. Karena itu, aku sarankan kepadamu, Lola, buatlah perjanjian dengan laki-laki yang nanti menikah denganmu. Kalau kau memang sudah memiliki laki-laki lain, katakan kalian akan tetap menikah dan
kalian tidak akan mengganggu satu sama lain dengan urusan pribadi masing-masing. Dan kau masih bisa mencintai laki-laki itu, dan laki-laki yang menjadi suamimu masih bisa mencintai wanita yang dicintainya. Pernikahan kalian tetap berjalan, tapi itu hanyalah hubungan bisnis. Dan setelah papa dan mama tidak ikut campur dengan kehidupan pernikahan, kalian bisa berpisah. Aldo menjawab dengan lantang dan tenang. Kenapa harus mengerikan gini sih, Bang? Aku gak mau, Bang Aldo. Lola kembali bicara. Sudahlah, kita tidak punya pilihan lain. Inilah kenyataannya pada keluarga kita, dan sebenarnya papa dan mama juga menikah bukan atas dasar cinta. Mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang akan terjadi dengan kita maupun yang akan terjadi dengan Bang Freddy. Papa, yang aku tahu, pernah mencintai seorang wanita yang bernama Mita. Tapi aku gak tahu jelas bagaimana hubungan mereka selanjutnya. Lola merasa sesak dan berat di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua perasaan ini kepada kakaknya. Teret. Lola, sebentar, aku ada telepon. Lola menganggukkan kepalanya dan membiarkan kakaknya mengangkat telepon dan menjauh dari Lola, dan wajah Aldo terlihat serius. Kenapa, Bang Aldo? Lola bertanya lagi sambil menatap Aldo. Maafkan aku, Lola. Ada operasi di rumah sakit dan aku harus ikut operasi itu. Sebenarnya aku bisa aja mengalihkan ini ke yang lain. Tapi ini salah satu tes untuk lulus juga. Aku harus membantu dokter di sana. Ya udah, berangkat sana. Nanti aku nonton sendirian aja. Jawab Lola lagi dengan senyum dan menganggukkan kepala memberi izin. Kamu yakin? Tanya Aldo. Iya, nggak apa-apa. Aku masih pengen di sini. Masih pengen nikmatin udara luar. Udara bebas aku. Sebelum semua kenyataan yang tadi Bang Aldo bilang terjadi ke aku. Jawab Lola yang membuat kakaknya tertawa. Jadi, kamu gak mau aku antar pulang dulu? Tanya Aldo lagi, dan Lola menggelengkan kepalanya. Aku bisa pulang naik taksi nanti, Bang Aldo. Yaudah Gih, sana, pergi sana. Aldo pun mengangguk, lalu mengecup dahi Lola dan pergi meninggalkan kafe. Membiarkan adiknya sendirian, merenungi nasibnya, sambil bergidik ngeri memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Seperti yang Aldo katakan. Apa papa bakalan setegak itu padaku ya? Tapi kayaknya enggak deh. Tapi aku juga gak tahu nantinya akan kayak gimana. Ya Tuhan, aku harus bagaimana dong? Tanya Lola di dalam hatinya, sambil mengambil air minum dan membersihkan bibirnya, karena panggilan untuk masuk ke dalam teater sudah berbunyi. Dirinya pun bergegas untuk berdiri dari tempat duduknya dan masuk ke dalam teater. Tapi, Bang Ray dari kapan berada di belakangku? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.